Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan hadirkan kita di hari terakhir minggu ini, tepatnya di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami penyertaan, kasih dan sayang Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di Sabtu hari ini menjadikan kita semakin mengerti kalau kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu mendengarkan firman Allah. Tapi kita benar-benar bersedia dalam situasi apapun menerima firman Allah. Karena itulah semangat, juga kekuatan, dan sumber berkat bagi kita semua. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dari waktu ke waktu Engkau terus ada untuk kami. Hari ini kami merasakan kehadiran-Mu yang memberkati kami. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu kembali dalam sebuah perenungan untuk mengerti kalau Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah jawaban dari semua harapan dan cita hidup kami. Engkaulah surga kami. Kami mohon Tuhan, Engkau urapi kami agar sungguh lewatnya kami semakin setia kepada-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai 41. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pada pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Harga sukacita kehadirannya. Harga sukacita kehadirannya. Saudaraku, saya percaya bahwa kita pernah dipercayakan sesuatu oleh orang lain, hal apapun, ya. Artinya yang pasti kita pernah menjadi sosok kepercayaan, ya. Walaupun dalam perkara kecil, yang pasti kita pernah dipercayakan sesuatu orang lain kepada kita, ya. Mungkin ayah kita kepada anaknya, atau mungkin istri kepada suami, atau suami kepada istri, atau teman dan seterusnya, ya. Yang pasti sosok di luar dari kita, ya, pernah mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah saudaraku, apakah dalam konteks itu
kita yang dipercayakan sesuatu tersebut menyikapinya dengan bijaksana dalam pengertian kita merespon itu dengan sungguh-sungguh menghargai kesempatan di mana kita dipercaya. Artinya kita melakukan itu, kita betul-betul memberikan kontribusi kita di situ dengan baik supaya orang yang mempercayakan itu benar-benar memberi apresiasi luar biasa kepada kita karena kita tetap memberikan yang terbaik terhadapnya. Saya pikir ini baik saudaraku. Dengan istilah kata, jangan pernah ada upaya dari kita untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, dalam artian mumpung sesuatu itu ada pada kita, mari kita gunakan untuk kepentingan kita. Kita tidak usah peduli lagi dengan si pemberi mandat atau tugas itu tadi. Yang terpenting kebutuhan kita terpenuhi. Tidak secara langsung saudaraku, kita sudah menunjukkan sikap sebagai orang yang serakah merampas hak orang. Ya, jadi saya katakan di awal khotbah tadi ini penting sekali. Ya, terkadang kita tergiur untuk mengambil langkah curang di dalam menerima kepercayaan tersebut. Nah, ini yang terjadi saudaraku di dalam bacaan kita yang diceritakan tentang seorang pemilik ladang yang mempercayakan kepada penggarap-penggarap untuk mengelola ladang itu supaya nanti hasilnya dibagi dua, katakan begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi saudaraku, si penggarap justru berpikiran licik dan picik dan sangat jahat. Ya. Ketika si tuan ini sudah tahu ladang ini sudah memberi hasil, lalu dia meminta haknya, justru orang-orang pesuruh dari si pemilik ladang ini bukannya diberikan apa yang menjadi hak si pemilik ladang, tapi justru ya pesuruh atau anak buah dari si pemilik ladang ini mereka bunuh gitu loh. Tujuannya supaya ya, pesuruh-pesuruh ini tidak membawa hasil ladang kepada si pemilik ladang. Supaya apa saudaraku? Supaya yang penggarap-penggarap jahat ini dia menerima hasilnya sepenuhnya. Nah ini sesuatu yang perlu saudaraku kita lihat dengan iman. Ya. Kadang-kala kita menginginkan apa yang dimiliki oleh sesama kita ya, dengan berpikir bahwa kalau saya memiliki itu hidup saya akan lebih perfect. Ya. Sehingga tidak sungkan kalau kita merampas, kalau kita mencuri, dan seterusnya. Padahal saudaraku, berapa banyak yang kita miliki yang notabene bukan hasil dari jerih payah kita atau bukan milik kita, itu tidak akan pernah memberikan ketenangan di dalam kita menikmatinya. Ya. Katakan saja, ya, contoh misalkan dana yang tersedia ini adalah untuk membantu orang-orang yang miskin, katakan begitu. Tapi kemudian kita mengkorup dana ini dengan alasan supaya kebutuhan kita terpenuhi. Tidak peduli si orang-orang ini mau makan atau tidak, yang penting aku makan dan minum. Pertanyaannya saudaraku, apakah ketika kita ada di situasi ini kita sudah betul-betul nyaman? Tidak. Ya, tidak. Bukan saja karena kita sudah merampas hak orang lain, ya. Tidak, tapi karena memang hidup itu seperti itu. Mau ada atau tidak, kita tetap mengalami yang namanya kekurangan. Ya. Jadi kita mau cari dengan cara seperti apapun saudaraku, bukan saja dengan cara yang jahat. Cara yang baik pun, orang bilang dengan cara yang halal pun, kita juga tidak mengalami kepuasan yang benar-benar puas. Nah artinya saudaraku, ya, kalau demikian adanya, untuk apa? Ya, untuk apa kita menempuh jalan seperti ini? Kita pasrahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tentukan? Ya, apa yang Tuhan mau dari kita? Ya. Supaya tidak ada upaya dari kita untuk keluar dari jalan Tuhan hanya untuk mendapatkan makanan gitu.
Orang makan juga mati, saudaraku. Orang makan juga sakit. Orang makan juga susah. Termasuk tidak makan. Jadi mau makan atau tidak sama-sama mati. Mau makan atau tidak sama-sama sakit. Nah, tapi bagaimana sekarang di situasi sakit ataupun mati, kita tetap dengan iman. Ini yang mau kita buktikan. Mau sakit, mau mati dengan iman. Gitu. Karena kita menghindari mati, saya pernah bertanya dalam khotbah Jumat Agung, kalau tidak salah saya katakan, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saya bertanya, Bapak Ibu mau pilih mana? Hidup atau mati? Bapak Ibu mau pilih mana? Hidup atau mati? Yang saya mau jawab dari pertanyaan itu adalah, Bapak Ibu mau pilih hidup tetap mati. Memilih mati juga pasti mati. Jadi yang mau kita jawab di sini adalah hidup seperti apa, mati seperti apa. Itu yang mau kita jawab. Pastinya hidup dengan iman, mati juga dengan iman. Tidak ada orang yang tidak mati, saudara. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau kuat, dia mau lemah, dia mau pintar, dia mau bodoh, dia mau terkenal atau tidak. Seperti ada cerita kelakar, ya, seorang pencuri ayam di Manado mati, ya, lalu kemudian orang itu pada bilang, ya kasihan. Sedangkan Bruce Lee mati, apalagi cuma ngapa pencuri ayam, pasti mati. Bruce Lee yang selalu diidentikan dengan sosok yang kuat dan seterusnya, ya, juga mati, apalagi cuma pencuri ayam. Jadi artinya tidak ada yang bisa membuat kita bisa terlepas dari tekanan dan belenggu hidup. Karena itu konsekuensi dari hidup. Kalau kita dalam minggu ini berbicara tentang itu, saudaraku, sadarilah bahwa apapun keadaan kita membutuhkan Tuhan. Karena keadaan kita tidak menjadi jawaban untuk membuat kita itu benar-benar sejahtera. Ya. Semua khotbah kita dari sini sampai Sabtu ini berbicara tentang berbahagia, bersukacita. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin meresahkan, dunia ini sudah semakin menggelisahkan. Tapi banyak sekali orang di tengah keresahan dan kegelisahan ini terus mencari peluang bagaimana supaya keluar dari kesesakan ini. Tidak akan dapat, saudara. Bapak Ibu berdoa dengan kuat, Tuhan, hindarkan kami dari corona, Tuhan, angkat ini corona, jangan alih kehidupan kami. Mungkin akan diangkat karena tidak ada kekal dalam hidup ini. Corona mungkin akan hilang, tapi tidak berarti masalah selesai. Akan ada lagi masalah yang akan kita hadapi. Itulah konsekuensi hidup, saudaraku. Jangan pernah kita keluar dari kebahagiaan di hadiratnya. Coba tema kita katakan, harga sukacita kehadirannya. Harga sukacita kehadirannya. Jadi kehadirannya itu membuat kita sukacita. Jadi undang dia terus dia hadir terus. Mau di susah senang kita, mau di kaya miskin, di berhasil gagal, undang dia. Karena kehadirannya itu sumber sukacita kita. Itu loh. Si penggarap lahan ini walaupun dia berhasil ambil semua hasil lahan ini, bukan berarti dia tidak punya masalah. Kita nggak tahu cerita selanjutnya seperti apa, saudara. Bisa saja mereka menjadi terdakwa karena si pemilik yang sudah kehilangan anak dan pegawai-pegawainya itu mengadukan ke pengadilan. Kalau zaman sekarang ini mereka menjadi terdakwa. Tidak ada yang merampas hak orang lalu kemudian dia bebas. Tidak. Makanya pertanyaan Yesus di situ, apa yang dilakukan Tuhan ini kepada orang-orang tersebut? Yang pasti mereka menjadi sosok yang tertuduh melakukan kejahatan, sudah membunuh, merampas, korupsi, memanipulasi hasil dan seterusnya. Jadi saudaraku, baik sekali firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Kejarlah apa yang kita inginkan untuk kebahagiaan kita. Tapi jangan lupa, sebesar apa kebahagiaan kita dapatkan dari apa yang kita kejar atau apa yang kita perjuangkan.
kita tetap mengalami yang namanya penderitaan. Karena itulah konsekuensi dunia, hidup di dunia. Sehingga mari kita cari kebahagiaan yang baru. Itu hanya ada dalam Yesus. Itu hanya ada dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu surga. Disitulah kita bahagia selalu. Selamat teguhkan iman dalam memasuki minggu yang baru ke depan. Yakinkan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itulah surga bagi kita. Dan bersama dengan Dia, sukacita harganya. Harganya adalah sukacita. Jadi kita akan tetap bersukacita. Jangan lupakan itu saudara. Yesus dan Yesus bersama Yesus sekarang dan sampai selamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali ingatkan kami. Engkau begitu penting bagi kami, bahkan yang terpenting bagi kami. Tuhan tolong. Tolong kami Tuhan, jangan kami lupakan itu. Agar kami terus menyembah Engkau, kami terus mencari Engkau, kami terus mengandalkan Engkau, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau lah surga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami Roh Kudus agar kami terus mengimani Engkau sebagai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah memasuki masa-masa Natal dan Tahun Baru. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.